Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada channel YouTube saya. Kali ini saya akan membagikan video pembelajaran tentang mata pelajaran pelayanan farmasi untuk kompetensi dasarnya, yaitu menganalisis pengelolaan perbekalan farmasi di apotek dan rumah sakit. Untuk pelayanan farmasi ini sendiri nanti akan diberikan pada siswa-siswi kelas 12 farmasi klinis dan komunitas. Ya, jadi nanti saya harapkan untuk kelas 12 farmasi klinis dan komunitas bisa menyimak video pembelajaran ini. Kemudian nanti setelah video pembelajaran ini nanti silahkan mengisi post test pada link yang sudah disediakan di Google Classroom. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam slide ya. Jadi kita langsung menuju ke pembelajaran. Oke, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu sebentar, oke, kita aktifkan dulu pointernya. Oke, kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu 3.12, yaitu menganalisis perbekalan farmasi di apotek maupun di rumah sakit. Kemudian yang 4.12 nya yaitu melakukan ya pengelolaan perbekalan farmasi di apotek maupun di rumah sakit ya. Jadi nanti kalau yang 3.12 itu menganalisis tentunya dengan data dan sebagainya. Nanti untuk yang 4.12 nanti diharapkan siswa-siswi bisa melakukan atau menerapkan atau melaksanakannya di laboratorium, atau istilahnya ini kalau yang 4.12 ini adalah prakteknya. Kemudian kalau yang 3.12 ini adalah teorinya atau pengetahuan, sedangkan 4.12 ini untuk keterampilan. Oke. Kemudian tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama menjelaskan perbekalan farmasi di apotek dan rumah sakit ya. Nanti bisa diketahui definisinya. Perbekalan farmasi itu apa sih? Kemudian apa sih perbedaan perbekalan farmasi di apotek itu, kemudian apa sih perbekalan farmasi di rumah sakit. Nah, harapannya nanti setelah adanya pembelajaran ini siswa menjadi mengetahui. Kemudian yang kedua yaitu siswa bisa menganalisis perbekalan farmasi di apotek maupun rumah sakit ya. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi pengelolaan perbekalan farmasi di apotek dan di rumah sakit. Kemudian yang terakhir yaitu siswa dapat melakukan pengelolaan perbekalan farmasi di apotek dan rumah sakit sesuai standar ya. Harapannya nanti ketika ini diberikan, maka ketika siswa-siswi kelas 12 ini nanti sudah lulus, maka bisa menerapkannya dalam lingkungan kerja, baik di rumah sakit maupun di apotek. Kemudian kita lanjut pendahuluan. Untuk pengelolaan perbekalan farmasi ya, jadi pengelolaan perbekalan farmasi baik di apotek maupun di rumah sakit itu sebetulnya hampir sama, yaitu merupakan siklus kegiatan yang dimulai dari perencanaan ya. Awalnya merencanakan, kemudian pengadaan diadakan, kemudian setelah diadakan kemudian ada penerimaan, barangnya diterima, kemudian ada penyimpanan, setelah barang diterima kemudian disimpan, kemudian ada pendistribusian ya, setelah disimpan kemudian ada pasien datang, kemudian didistribusikan kepada pasien, kemudian ada pemberian, kemudian ada pengendalian stok, kemudian ada penghapusan apabila kalau ada kadaluarsa dan seterusnya, kemudian ada pelaporan serta evaluasi ya. Pelaporan biasanya
digunakan untuk obat-obat narkotika, psikotropik. Kemudian ada evaluasi. Nah, sejauh mana mungkin mulai dari awal perencanaan sampai terakhir pelaporan ini ada nggak kira-kira kendala dan sebagainya. Nah, ini nanti bisa dievaluasi. Kemudian kita masuk ke definisi. Oke. Perbekalan farmasi. Apa sih perbekalan farmasi itu? Yaitu merupakan suatu sediaan farmasi yang terdiri dari obat, bahan obat, kemudian alat kesehatan, kemudian ada reagen, kemudian berfungsi sebagai radiofarmasi dan berupa gas medis, ya. Jadi perbekalan farmasi itu tidak hanya obat saja, tetapi ada bermacam-macam, yaitu bisa obat, bisa bahan obat, kemudian bisa alat kesehatan, kemudian ada reagen, ada radiofarmasi, kemudian ada gas medis. Kemudian berdasarkan putusan Menteri Kesehatan RI nomor 1332 Menkes SK 2002 pada bab 1 pasal 1. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perbekalan farmasi menurut keputusan Menteri Kesehatan ini? Yaitu merupakan suatu obat, hampir sama ya, bahan obat, kemudian obat asli Indonesia, kemudian ada alat kesehatan, dan terakhir ada kosmetika. Nah, kalau di atas ini tadi belum menyebutkan tentang kosmetika, tetapi kalau di sini sudah menyebutkan tentang kosmetika. Ya, jadi yang termasuk dalam perbekalan farmasi ada obat, bahan obat, kemudian obat asli Indonesia, ya bisa berupa simbisia, ekstrak dan seterusnya. Kemudian ada alat kesehatan, kemudian ada kosmetika. Nah, ini lebih kompleks lagi. Berarti kalau listrik, ya maaf kok listrik. Ada lipstik, kemudian ada bedak, kemudian ada yang lainnya yang berhubungan dengan kosmetika. Apakah termasuk perbekalan farmasi? Iya, karena di sini mengacu pada keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1332 bahwa kosmetik masuk ke dalam perbekalan farmasi. Kemudian, kenapa sih harus dilakukan pengelolaan perbekalan farmasi? Tujuannya kan gua apa sih? Oke, tujuan dari pengelolaan perbekalan farmasi yang pertama adalah tersedianya perbekalan farmasi dalam jumlah dan jenis yang mencukupi. Nah, ini supaya jumlahnya dan jenisnya mencukupi sehingga nanti ketika ada kebutuhan itu tidak bingung, ya, karena bisa tercukupi jumlahnya. Kemudian yang kedua, adanya pemerataan distribusi serta keterjangkauan obat oleh masyarakat, ya. Jadi kalau bisa itu distribusinya merata, ya, baik dari di kota maupun di desa dan seterusnya, yaitu bisa distribusinya bisa merata, masyarakat bisa membelinya atau masyarakat bisa menjangkaunya. Kemudian yang ketiga adalah terjaminnya khasiat, ya, kemudian keamanan, kemudian mutu obat yang beredar serta penggunaan yang rasional. Nah, ini ya, khasiatnya juga terjamin, keamanannya terjamin, mutunya juga terjamin, ya, serta penggunaannya rasional, ya. Inilah tujuan pengelolaan perbekalan farmasi. Kemudian kita lanjutkan. Di samping itu ada tujuan lain dari pengelolaan perbekalan farmasi. Yang selanjutnya adanya perlindungan bagi masyarakat dari kesalahan dan penyalahgunaan perbekalan farmasi, ya. Jadi ketika ada pengelolaan di sini, maka harapannya melindungi masyarakat dari kesalahan dan penyalahgunaan perbekalan farmasi. Ya, sekarang ini sering sekali kita mungkin mendengar atau mungkin membaca ataupun melihat di televisi atau media massa banyak sekali penyalahgunaan perbekalan farmasi, ya.
Ya, jadi oleh karena itu maka tujuan dari pengelolaan ini adalah untuk membatasi atau mengurangi penyalahgunaan perbekalan farmasi. Kemudian yang selanjutnya adalah adanya kemandirian dalam pengelolaan perbekalan farmasi, ya. Jadi nanti harapannya nanti rumah sakit, kemudian apotek, kemudian klinik dan seterusnya maka bisa mandiri dalam mengelola perbekalan farmasi mereka sendiri. Oke. Siklus pengelolaan perbekalan farmasi, ya. Jadi untuk siklus pengelolaan perbekalan farmasi pada umumnya untuk rumah sakit maupun apotek itu hampir sama, ya, hampir sama. Nanti tinggal ada sedikit perbedaan. Nanti saya jelaskan. Oke, ini ada yang pertama ada, ya, jadi ini pengelolaan di tengah. Jadi pengelolaan mencakup semuanya, mulai dari pemilihan, perencanaan dan seterusnya sampai pencatatan dan pelaporan. Oke, biasanya kalau pengelolaan perbekalan farmasi biasanya dimulainya dari sini, adanya pemilihan, kemudian setelah dipilih apa-apa saja, kemudian baru direncanakan, ya. Kemudian setelah itu baru diadakan di PBF, distributor maupun dan sebagainya. Kemudian setelah itu barang dikirim, maka terjadilah penerimaan. Kemudian setelah barang diterima, kemudian disimpan di gudang, di etalase dan seterusnya. Kemudian baru didistribusikan ke pasien atau masyarakat. Kemudian setelah itu setelah sampai ke pasien maka biasanya digunakan. Nah, setelah digunakan maka perlu adanya pencatatan atau pelaporan. Kira-kira misalnya kalau untuk laporan psikotropik dan narkotik kira-kira sebulan habis berapa, ya. Nah, itu nanti perlu pencatatan dan pelaporan. Kemudian kita masuk ke slide selanjutnya. Pengelolaan perbekalan farmasi di apotek, ya. Kita sudah masuk ke khusus di apotek. Kalau tadi masih farmasi dan masih apotek maupun rumah sakit, sekarang kita masuk ke apotek. Oke. Definisi apotek. Oke, kita sebelum masuk ke bagian pengelolaan perbekalan farmasi di apotek, kita memahami dulu tentang definisi apotek. Mungkin sudah ada yang sering mendengar atau mungkin sudah pernah membaca, ya, karena biasanya kalau apotek ini biasanya kan digunakan untuk PKR. Nah, biasanya membuat laporan. Nah, biasanya definisi apotek itu ada di dalam laporan PKL kalau yang sudah membuat, ya. Oke, yang pertama definisi apotek berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan RI nomor 1332 Menkes garis miring Menkes kemudian garis miring SK kemudian garis miring 10 tahun 2002 itu menyebutkan bahwa apotek merupakan suatu tempat tertentu, ya. Jadi apotek itu merupakan suatu tempat tertentu di mana tempat tertentu tersebut itu merupakan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat, ya. Jadi apotek merupakan suatu tempat tertentu di mana tempat tertentu tersebut merupakan suatu tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran perbekalan farmasi kepada masyarakat. Itu kalau berdasarkan keputusan Menkes RI nomor 1332 tahun 2002. Nah, sekarang kita ke definisi yang kedua, ya, berdasarkan peraturan pemerintah, ya, PP nomor 51 tahun 2009. Nah, ini sudah sering kita baca, sudah sering kita temui. Apakah apotek itu? Apotek adalah merupakan sarana pelayanan kefarmasian. Jadi sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh seorang apoteker, ya. Jadi sarana pelayanan apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Itu kalau berdasarkan peraturan pemerintah nomor
51 tahun 2009. Nah, kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan Permenkes ya, Permenkes RI nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan di kefarmasian di apotek. Nah, berdasarkan Permenkes ini, definisi apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker ya. Saya ulangi, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 35 tahun 2014 tentang standar pelayanan kefarmasian di apotek, apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker. Ya, nanti kalau misalnya kurang jelas dan terlalu cepat, nanti bisa cari sendiri atau searching sendiri atau browsing sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam poin yang pertama, yaitu perencanaan ya. Tadi sudah sebelumnya lah, ini ada pemilihan, kemudian yang kedua ini ada perencanaan. Kalau pemilihan biasanya ini lebih ke rumah sakit ya, karena ada beberapa yang harus diperhitungkan dalam pemilihan. Kemudian kita masuk ke bagian perencanaan untuk pengelolaan perbekalan farmasi di apotek. Oke. Perencanaan. Perencanaan adalah suatu kegiatan ya, di sini ada kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan perbekalan farmasi yang berkaitan dengan suatu pedoman dasar yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan ya. Saya ulangi, perencanaan adalah suatu kegiatan ya. Jadi ini ada kegiatan, ada perbuatan ya yang dilakukan dalam rangka menyusun daftar kebutuhan. Butuhnya apa saja? Lah itu perencanaan yang berkaitan dengan suatu pedoman atas dasar konsep kegiatan yang sistematis dengan urutan yang logis dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan ya. Jadi nanti ada dalam menyusun perencanaan ini nanti ada suatu pedoman ya, suatu pedoman di mana pedoman itu berdasarkan atas konsep kegiatan yang sistematis ya. Nanti konsep kegiatan sistematis yang bagaimana sih yang dimaksudkan nanti ada di slide-slide belakangnya, dengan urutan yang logis ya dalam mencapai sasaran atau tujuan yang diharapkan. Oke. Tujuan perencanaan. Di sini ada beberapa tujuan perencanaan. Yang pertama adalah menyusun kebutuhan obat yang tepat. Menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai kebutuhan untuk mencegah terjadinya kekurangan ataupun kelebihan ya. Jadi menyusun kebutuhan obat yang tepat dan sesuai kebutuhan ya. Jadi kalau sudah tepat dan sesuai kebutuhan, maka itu kemungkinan besar bisa mencegah terjadinya kekurangan maupun kelebihan ya. Kalau misalnya tidak tepat dan seenaknya sendiri misalnya memesan obat, nah itu nanti bisa menyebabkan terjadinya kelebihan. Nah kalau sudah kelebihan stok, maka itu juga akan menimbulkan kerugian sendiri bagi apotek. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan penggunaan persediaan farmasi secara efektif dan efisien ya. Jadi kalau perencanaannya bagus, maka jelas penggunaan persediaan farmasi akan berjalan efektif dan efisien. Kemudian di sini ada beberapa metode perencanaan ya. Ada beberapa metode perencanaan. Yang pertama adalah berdasarkan epidemiologi ya, berdasarkan epidemiologi. Apa sih yang dimaksud dengan berdasarkan epidemiologi? Apa yang dimaksud dengan metode epidemiologi ini? Metode epidemiologi ini itu biasanya didasarkan pada pertama, pola penyebaran penyakit
Kemudian yang kedua adalah pola pengobatan penyakit, ya. Pola penyebaran penyakit dan pola pengobatan penyakit. Contohnya misalnya ada suatu daerah merupakan endemi malaria. Nah, di situ biasanya untuk obat-obat malaria biasanya lebih sering disediakan di apotek daripada obat yang lain. Itu karena itu berdasarkan metode epidemiologi, yaitu pola penyebaran penyakit dan pengobatan penyakit masyarakat di sekitar apotek tadi. Kemudian yang kedua adalah metode konsumsi, ya. Konsumsi itu biasanya metode konsumsi ini didasarkan pada data pengeluaran barang pada periode yang lalu. Saya contohnya seperti ini, misalnya konsumsi atau penjualan paracetamol tablet itu seminggu yang lalu itu sampai 20 strip misalnya. Nah, dari data tersebut maka bisa direncanakan kira-kira minggu depan saya itu butuh paracetamol seberapa banyak. Nah, itu namanya metode konsumsi. Itu data yang diambil tadi itu berdasarkan pengeluaran barang pada periode yang lalu. Oke. Kemudian yang ketiga adalah metode kombinasi, ya. Biasanya untuk metode kombinasi ini merupakan gabungan antara metode epidemiologi maupun metode konsumsi. Biasanya untuk perencanaan pengadaan barang ini biasanya berdasarkan pola penyebaran penyakit, ya. Tadi kalau epidemiologi kan pola penyebaran penyakit. Kemudian bisa juga melihat kebutuhan kesediaan farmasi pada periode sebelumnya, ya. Jadi ini kombinasi. Epidemiologi tadi berdasarkan pola penyebaran penyakit, kalau konsumsi itu berdasarkan pada konsumsi atau pengeluaran barang pada periode sebelumnya. Jadi kombinasi antara dua ini. Kemudian tadi mohon maaf ada sedikit kelupaan. Untuk metode konsumsi ini biasanya ada dikelompokkan menjadi dua, yaitu kelompok fast moving dan kelompok slow moving. Kalau kelompok fast moving itu biasanya untuk obat-obat yang cepat beredar, ya. Jadi pengeluarannya itu banyak. Kemudian kalau yang slow moving itu lambat beredar, ya. Mungkin seminggu hanya 1 strip atau mungkin bahkan sebulan hanya 3 strip, 2 strip. Nah, itu slow moving. Kalau misalnya yang fast moving itu seminggu bisa 25 strip, bisa 30 strip dan seterusnya. Ini untuk metode konsumsi dikelompokkan biasanya menjadi dua. Oke. Kemudian metode yang selanjutnya yaitu ada metode just in time, ya. Just in time berarti hanya pada waktu itu, just in time. Ya, digunakan saat obat yang dibutuhkan. Nah, ini dibutuhkan dan obat yang tersedia di apotek biasanya jumlahnya terbatas, ya. Jadi metode perencanaan just in time itu biasanya yang dibutuhkan pada saat itu juga, ya. Biasanya obat yang dibutuhkan dan jumlahnya juga nggak banyak. Misalnya seperti ini, misalnya kebetulan stok sisa Lipitor, kebetulan kalau Lipitor itu kan memang agak mahal, ya. Itu misalnya hanya 1 strip. Kemudian datang pasien dengan membawa resep, beliau mau menebus resep Lipitor sebanyak 30 kapsul, ya. 1 strip itu 10 kapsul. Nah, berarti kan masih kurang 2 strip atau 20 kapsul. Nah, karena hanya tersedianya terbatas dan butuhnya juga cepat, maka mungkin solusi alternatif dari apotek untuk pasien tersebut adalah dengan memberikan jangka waktu, ya. Misalnya Pak,
atau ibu gimana kalau saya orderkan dulu, kemudian besok kalau sudah datang saya kasihkan atau saya berikan. Nah, jadi ordernya Lipitor tadi itu hanya berdasarkan kebutuhan tadi, kebutuhan mendesak yang pada saat itu tadi. Itu namanya just in time. Dan jumlahnya biasanya tidak banyak. Karena kalau biasanya untuk obat-obat yang digunakan pada metode just in time itu biasanya obat-obat yang harganya mahal, kemudian memiliki waktu kadaluarsa yang pendek, ya. Jadi kalau misalnya obatnya mahal kan nggak mungkin kita menyediakan dalam jumlah banyak, ya, nanti cash flow-nya terlalu lambat. Oke. Kemudian kita masuk ke dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan ada 3, ya. Jadi dokumen yang digunakan dalam kegiatan perencanaan biasanya mengacunya ada 3. Yang pertama ada buku pencatatan penjualan, kemudian ada buku konsultasi pasien, kemudian ada buku defekta, ya. Jadi ada 3 buku yang digunakan dalam kegiatan perencanaan pengelolaan perbekalan farmasi di apotek. Nah, contohnya seperti apa? Nah, seperti ini. Oke. Ini adalah contoh buku catatan penjualan, ya. Ini kalau yang di atas ini biasanya untuk penjualan tanpa resep. Kalau yang di bawah ini dengan menggunakan resep, ya. Bebas, obat bebas, bebas terbatas, dan seterusnya. Di sini ada memuat tanggal, kemudian jumlah, kemudian nama barang, kemudian jumlah uang, ya. Biasanya ada kolom satu lagi, di sini adalah harga satuan, misalnya, ya. Boleh bebas, tetapi yang penting ini adalah buku catatan penjualan untuk obat tanpa resep. Kemudian yang tabel kedua, di sini ada buku catatan penjualan untuk obat dengan resep. Ada nomor, ada tanggal, ada nama obat, kemudian ada jumlahnya berapa, ada nama pasiennya, ada nama dokternya, kemudian ada jumlah uang yang harus dikeluarkan, ya. Kemudian buku apa lagi? Yang kedua tadi ada buku konsultasi pasien, ya. Biasanya digunakan untuk pasien dengan pengobatan rutin atau untuk dengan penyakit kronis, misalnya diabetes mellitus, hipertensi, hiperlipidemia, hiperkolesteremia, dan seterusnya. Ya, isinya itu ada tanggal, ada nama pasien, alamat, kemudian ada nama dokternya siapa, diagnosa penyakitnya apa, dan seterusnya. Kemudian dapat resepnya apa, kemudian kalau punya alergi apa terhadap apa, kemudian riwayat penyakit yang lain apa saja, kemudian selain mendapatkan obat ini pernah tidak dapat obat yang lain, kemudian dari hasil sebelum periksa ke dokter apakah melakukan cek laboratorium apa tidak, kemudian setelah itu baru memberikan informasi dan saran, ya. Kemudian di sini jangan lupa di sini ada tanda tangan, ya, apoteker, kemudian tanda tangan pasien. Jadi pasien juga berhak mengetahui apa yang sudah dikomunikasikan, ya. Ada tanggal, maaf ini saya ulangi, tanggal, pasien, kemudian alamat, nomor telepon, ya, ini resepnya. Kemudian di sini ada riwayat alergi, riwayat penyakit, riwayat pengobatan, kemudian kondisi khusus, misalnya apakah ada kehamilan, apakah menyusui, terus apakah termasuk anak-anak, kemudian apakah juga lansia, ya, dan seterusnya. Kemudian buku defekta, mungkin bagi yang sudah pernah PKL, yang sudah lulus PKL tentunya, ya mungkin sering sudah melihat ini, ya, sudah terlalu sering pasti yang ditanyakan tuh mana buku defekta, ya. Seperti apa bentuknya? Mungkin ada ada kolom yang bervariasi, ya. Tetapi biasanya yang mengacu ya ini, ada nomor, kemudian ada nama barang, kemudian sisa stoknya berapa,
kemudian kebutuhannya berapa. Mungkin ada bervariasi, tetapi biasanya ya memuat tentang ini. Oke, untuk materi pelayanan farmasi, pengelolaan perbekalan farmasi di apotek maupun rumah sakit, sementara saya cukupkan sampai slide ini. Ya, jangan lupa nanti setelah menyimak video ini silahkan mengisi post-test atau mengerjakan post-test pada link yang sudah disediakan. Oke, tetap sehat, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.